Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai DHCP V4 yang beranggotakan Muhammad Rifki Altaf dengan NIM 21 10 10 70, lalu Ayla Angelina dengan NIM 21 10 10 79, Hairunisa Boru Surbakti dengan NIM 21 10 10 80, dan terakhir Firda Budi Utami dengan NIM 21 10 10 81. Untuk table of content-nya, yang pertama itu pengertian DHCP V4, yang kedua konsep DHCP V4, yang ketiga konfigurasi server Cisco IOS DHCP V4, yang keempat yaitu konfigurasi klien DHCP V4. Pengertian dari DHCP V4 ini atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu merupakan protokol yang digunakan untuk distribusi IP address pada jaringan komputer secara dinamis. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP pada semua komputer secara manual. Jika DHCP dipasang di jaringan lokal, maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Yang kedua ada konsep DHCP. Server dan klien DHCP V4, yaitu yang pertama ada Dynamic Host Configuration Protocol, memberikan alamat IP V4 dan lainnya informasi konfigurasi jaringan secara dinamis. Yang kedua ada server DHCP V4 khusus dapat diskalakan dan relatif mudah dikelola. Namun terdapat cabang kecil dapat dikonfigurasikan untuk menyediakan layanan DHCP V4 tanpa memerlukan server khusus. Yang ketiga ada server DHCP V4 secara dinamis menetapkan atau menyewakan alamat IP V4 dari kumpulan alamat untuk jangka waktu terbatas yang dipilih oleh server atau sampai klien tidak lagi memerlukan alamat tersebut. Yang keempat ada klien menyewa informasi dari server untuk jangka waktu yang ditentukan secara administratif. Next. Operasi DHCP V4 bekerja dalam mode klien atau server. Ketika klien berkomunikasi dengan server, server memberikan atau menyewakan alamat IP V4 kepada klien tersebut. Klien terhubung ke jaringan dengan alamat IP V4 yang disewa sampai masa sewa. Konsep DHCP V4 kedaluarsa. Klien harus menghubungi server DHCP V4 secara berskala untuk memperpanjang sewa. Mekanisme sewa ini memastikan bahwa klien yang pindah atau mematikan listrik tidak menyimpan alamat yang tidak lagi mereka perlukan. Ketika masa sewa berakhir, server DHCP4 mengembalikan alamat ke pool di mana bisa dialokasikan kembali jika diperlukan. Langkah-langkah mendapatkan sewa. Yang pertama ada temukan DHCP4, yang kedua ada penawaran DHCP, yang ketiga ada permintaan DHCP, yang keempat ada pengakuan DHCP. Langkah-langkah memperbarui sewa. Yang pertama ada permintaan DHCP atau DHCP request. Sebelum masa sewa berakhir, klien mengirimkan pesan DHCP request langsung ke server DHCP V4 yang awalnya menawarkan alamat IP V4 jika DHCP pack tidak diterima dalam jangka waktu tertentu. Klien menyiarkan DHCP request lain sehingga salah satu server DHCP V4 lainnya dapat memperpanjang sewa. Yang kedua ada pengakuan DHCP atau DHCP pack. Saat menerima pesan DHCP request, server memverifikasi informasi sewa dengan mengembalikan DHCP pack. Konfigurasi server Cisco IOS DHCP V4. Server Cisco IOS DHCP V4. Router Cisco yang menjalankan perangkat lunak Cisco IOS dapat dikonfigurasi sebagai server DHCP V4. Server Cisco IOS DHCP V4 menetapkan dan mengelola alamat IP V4 dari kumpulan alamat tertentu dalam router ke klien DHCP V4. Tabel perintah IOS DHCP V4. Tugas yang pertama menentukan kumpulan alamat dengan perintah jaringan nomor jaringan. Tugas yang kedua tentukan router alamat gateway default dengan perintah alamat router default.
Tugas yang ketiga, menentukan server DNS dengan perintah alamat server DNS. Tugas yang keempat, menentukan nama domain dengan perintah domain nama domain. Tugas yang kelima, tentukan durasi sewa DHCP dengan perintah sewa. Dan tugas yang terakhir, tentukan server NetBoins dengan perintah alamat server nama NetBoins. Verifikasi DHCP v4. Menggunakan perintah untuk memverifikasi bahwa server Cisco IOS DHCP v4 beroperasi dengan perintah yang pertama, tampilkan konfigurasi yang sedang berjalan dengan keterangan menampilkan perintah DHCP v4 yang dikonfigurasi router. Yang kedua, tampilkan pengikatan IP DHCP dengan keterangan menampilkan daftar semua pengikatan alamat IP v4 ke alamat match yang disediakan oleh layanan DHCP v4. Perintah yang ketiga, tampilan static server IP DHCP dengan keterangan menampilkan informasi hitungan mengenai jumlah pesanan DHCP v4 yang telah dikirim dan diterima. Relay DHCP v4 yang pertama, dalam jaringan hierarki, server biasanya berlokasi terpusat. Yang kedua, PC1 mencoba perintah alamat IP v4 dengan server DHCP v4 menggunakan pesan broadcast. Yang ketiga, konfigurasi R1 dengan perintah konfigurasi interface alamat IP helper address. Yang keempat, ketika R1 telah dikonfigurasi sebagai relay DHCP v4, maka dapat menerima broadcast perintah untuk layanan DHCP v4 dengan meneruskan sebagai unicast ke alamat IP v4 192.168.116. Selanjutnya, konfigurasi klien DHCP v4. Nah, Cisco Router sebagai klien DHCP v4 itu untuk mengkonfigurasi interface Ethernet sebagai klien DHCP menggunakan alamat IP DHCP perintah mode konfigurasi interface. Kemudian mengasumsikan bahwa ISP telah dikonfigurasi untuk menyediakan alamat IP kepada pelanggan terpilih dari rentang jaringan 209.165.201.0/27. Setelah interface 0/0/1 dikonfigurasikan dengan perintah alamat IP DHCP. Nah, untuk mengkonfigurasikan interface Ethernet sebagai klien DHCP menggunakan konfigurasi interface DHCP alamat IP perintah mode. Kemudian perintah show IP interface G0/1 mengkonfigurasikan bahwa interface sudah aktif dan alamat telah dialokasikan oleh server DHCP v4. Router rumahan sebagai klien DHCP v4. Nah, router rumahan itu biasanya sudah diatur untuk menerima informasi pengalamatan IP v4 secara otomatis dari SP. Hal ini bertujuan agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router dan terhubung ke internet. Nah, misalnya pada halaman pengaturan One Default untuk router nirkabel paket tracer. Kemudian sebagai produsen router rumahan akan memiliki pengaturan serupa. Baik, untuk selanjutnya pada demo kali ini di sini terdapat router, switch, dan PC0, PC1, PC4. Di sini kita dari kabel dulu dari switch. Lalu selanjutnya kita pingkan dari PC0 ke PC1. Lalu untuk statusnya ini sukses. Terus kita melihat mengenai desktopnya, kita konfigurasi ke DHCP. Dan di sini udah terdapat mengenai IP address, subnet max, default gateway, dan DNS servernya. Baik, mungkin segitu aja untuk konfigurasi DHCP v4.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.